Oke, pada video kali ini kita akan mengulas beberapa pekerjaan pada replanting kelapa sawit, seperti tumbang dan chipping, pembuatan lubang tanam, penanaman kelapa sawit, dan pembibitan mukuna. Saksikan terus videonya sampai habis. Oke, adapun proses penumbangan pokok kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan alat berat, yakni eksavator yang menggunakan bucket khusus untuk pekerjaan chipping. Chipping merupakan kegiatan mencincang batang pokok sawit dengan ketebalan maksimal 10-12 cm. Chipping dilakukan untuk mempercepat pelapukan batang kelapa sawit serta menghindari perkembangbiakan Oryctes rhinoceros pada pokok yang telah mati. Chipping dilakukan mulai dari bagian bonggol akar sampai dengan ujung pelepah. Batang kelapa sawit yang telah di-chipping kemudian disusun rapi sesuai dengan arah pancang rumpuk yang telah ditentukan sebelumnya. Rumpukan ini bertujuan untuk merapikan baris tanaman sebagai mulsa bagi tanaman dan bermanfaat sebagai tambahan bahan organik bagi tanah. Satu unit eksavator rata-rata dapat menumbang, mencincang, dan merumpuk batang kelapa sawit sebanyak 132 sampai dengan 150 pokok per hari. Jam kerja eksavator normalnya adalah 10 hm, artinya eksavator dapat mengerjakan 13 pokok dalam 1 jam kerja. Selain tumbang chipping, eksavator juga berkewajiban untuk membongkar bekas perakaran lama atau bonggol dan dibiarkan terbuka selama 2 minggu dengan tujuan untuk mengurangi potensi tumbuhnya jamur Ganoderma. Adapun lebar rumpukan batang yang telah di-chipping yaitu 5 meter ataupun 2 meter dari baris tanam. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pelapukan batang kelapa sawit. Pastikan arah rumpukan lurus sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Sebab apabila jalur rumpukan tidak lurus dan mengenai jalur tanam, maka dapat mengganggu pekerjaan selanjutnya seperti pada saat pengangkutan bibit ke titik tanam ataupun pada saat penanaman kacangan. Hal ini bisa terjadi jika mandor pengawas di lapangan tidak mengawasi dengan benar. Untuk itu, kita perlu merekrut pengawas ataupun mandor yang memang betul-betul sudah berpengalaman. Jenis pekerjaan selanjutnya yang akan kita bahas dalam video ini yaitu pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara mekanis dan manual. Pembuatan lubang tanam secara manual biasanya dilakukan pada areal-areal yang tidak bisa dilalui oleh alat berat. Lubang tanam dibuat dengan diameter 45 cm dan dengan kedalaman 60 cm. Lubang tanam dibuat berdasarkan pancang tanam yang telah dibuat sebelumnya. Pembuatan lubang tanam secara mekanis menggunakan alat hole digger yang dikendalikan dengan traktor. Alat hole digger rata-rata dapat menggali lubang sebanyak 800 sampai dengan 1000 lubang per hari kerja. Dalam pembuatan lubang tanam, harus dipastikan lubang dibuat pada titik yang telah ditentukan. Kesalahan dalam pembuatan lubang tanam dapat mengakibatkan jalur tanaman menjadi tidak lurus. Hal ini tentunya akan membuang waktu dan biaya, sebab kita harus membuat lubang baru agar jalur tanaman menjadi lurus kembali. Selain itu, pastikan juga ukuran lubang sesuai dengan standar. Jangan sampai ada yang terlalu kecil atau kurang dalam. Untuk itu, pengawas ataupun mandor harus membawa mal agar dapat melakukan pengecekan. Oke, pekerjaan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pekerjaan penanaman bibit kelapa sawit.
Penanaman bibit kelapa sawit dilakukan setelah pembuatan lubang tanam selesai dilakukan. Bibit yang ditanam standarnya berumur 12 bulan. Sebelum bibit kelapa sawit ditanam, berikan juga pupuk dasar pada lubang tanam, yakni pupuk TSP dan rock phosphate dengan dosis 300 gram per lubang tanam. Tentunya hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman yang baru saja ditanam. Bibit kelapa sawit yang akan ditanam harus berasal dari benih yang telah bersertifikat, seperti bibit yang berasal dari Marihat atau PPKS, kemudian Sokvindo, dan benih yang berasal dari Damimas. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pembibitan kacangan Mucuna bracteata. Seperti yang kita ketahui, tanaman kacangan ini merupakan tanaman yang paling ideal untuk dijadikan sebagai tanaman penutup tanah, khususnya di wilayah perkebunan sawit. Hal ini dikarenakan selain membantu menekan pertumbuhan gulma, kacangan juga memiliki kemampuan dalam memfiksasi nitrogen sehingga unsur hara tanah mengalami peningkatan. Tanaman kacangan di kebun kelapa sawit berfungsi sebagai penutup tanah agar tidak terjadi erosi, pengendalian gulma, penambahan unsur hara nitrogen melalui bintil akar ataupun dari hasil dekomposisi seresah. Untuk kacangan Mucuna bracteata, sebelum ditanam ke lapangan harus dibibitkan terlebih dahulu menggunakan polybag selama 1 bulan, baru setelah itu dapat dipindahkan ke lapangan. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke semua media sosial kalian. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.